Tahukah kamu bahwa kebanyakan orang akan bekerja sepanjang hidupnya demi uang, tanpa menyadari bahwa mereka sudah dilahirkan dengan segala yang dibutuhkan untuk menjadi kaya? Ya, kaya. Bukan dengan uang di saku, tapi dengan sebuah mekanisme dalam diri yang mampu menghasilkan jutaan peso. Dan yang paling aneh, kebanyakan orang meninggal tanpa pernah mengakses mekanisme itu. Mereka hidup seolah-olah mereka memang miskin secara alami. Padahal sebenarnya mereka dilahirkan benar-benar kaya. Pertanyaannya bukan apakah kamu dilahirkan kaya. Pertanyaan yang benar adalah apakah kamu sudah memutuskan untuk mengubah kebenaran ini menjadi uang atau akan mengabaikannya selama 1 minggu lagi. Kamu tidak perlu mengejar kekayaan. Kekayaan sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk digunakan. Inilah bagian yang tidak pernah diberitahukan orang padamu. Kamu tidak perlu menjadi orang kaya. Kamu hanya perlu berhenti menyangkal bahwa kamu sudah kaya. Tapi kebanyakan orang hidup dengan cara itu, menyangkal kelimpahan mereka sendiri, seolah-olah wajar hidup dalam kekurangan, seolah-olah pantas hidup dalam perjuangan. Tapi katakan padaku, kapan kekurangan menjadi kebajikan? Kapan percaya bahwa menginginkan lebih itu salah menjadi sinonim dari kerendahan hati? Pikirkanlah, tidak ada yang mengajarkan padamu bahwa kamu dilahirkan dengan kekuatan pencipta dalam pikiranmu, bahwa kamu mampu membayangkan dalam bentuk gambaran realitas apapun yang kamu inginkan. Dan gambaran itu, ketika diterima secara emosional dan dicetak dalam alam bawah sadarmu, mulai mengubah dunia luar. Tapi bukan karena kamu belum pernah belajar itu berarti itu tidak benar. Sejak dunia ada, manusia membentuk lingkungan dengan pikirannya. Semua yang kamu lihat, kursi tempat kamu duduk, ponsel di tanganmu, rumah tempat kamu tinggal, semua itu pertama kali ada dalam pikiran seseorang. Dan apa yang membuatmu percaya bahwa hidupmu adalah pengecualian dari aturan ini? Sekarang berhentilah dan pikirkan, berapa kali kamu bilang pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak bisa, bahwa itu terlalu sulit, bahwa itu bukan untukmu? Berapa kali kamu melihat rekening bank dan berpikir, aku tidak punya? Nah, setiap kalimat itu adalah batu bata dalam tembok yang memisahkanmu dari kelimpahan. Setiap kali kamu menegaskan sebuah batasan, kamu memperkuatnya. Karena alam semesta tidak memberimu apa yang kamu mau. Ia memberimu apa yang kamu yakini. Dan ketika kamu berkata, aku miskin, ia menjawab, oke, jadilah. Ketika kamu berkata, aku tidak bisa, ia berkata, baiklah, jangan bisa. Dan itulah yang terjadi padaku. Bertahun-tahun aku tidak melihat diriku sebagai seseorang yang mampu. Aku pikir takdirku hanya untuk bertahan hidup. Aku bekerja di pom bensin, mengganti oli, mengepel lantai, melakukan apa saja yang ada. Bukan karena kurang usaha, aku bekerja keras, tapi tidak maju-maju. Aku merasa terjebak dalam siklus tanpa akhir, seperti mencoba berlari dengan jangkar terikat di pergelangan kaki. Dan jangkar itu adalah gambaran yang aku miliki tentang diriku sendiri. Tapi kemudian, seorang pria memberiku sebuah buku, Think and Grow Rich. Aku mulai membaca, dan tiba-tiba ada yang klik. Untuk pertama kalinya, seseorang memberitahuku bahwa aku tidak perlu berjuang melawan dunia. Aku hanya perlu mengubah apa yang ada di dalam diriku. Itu seperti percikan api. Aku keluar dari pekerjaan di pemadam kebakaran. Tanpa rencana, tanpa pengalaman, tanpa uang. Tapi dengan sesuatu yang baru, gambaran berbeda tentang siapa aku. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Dalam waktu kurang dari 1 tahun, aku menghasilkan lebih dari 100.000 peso. Itu bukan keberuntungan, itu adalah penyelarasan. Ketika kamu mengubah gambaran yang kamu miliki tentang dirimu, seluruh dunia mulai mengatur ulang di sekitarmu. Sekarang katakan padaku, berapa kali kamu berhenti mencoba sesuatu karena kamu pikir kamu tidak mampu? Berapa banyak kesempatan yang kamu abaikan karena kamu percaya itu bukan untukmu? Tahukah kamu apa itu? Itu adalah pemrograman yang bekerja. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidupnya mencoba menyelesaikan kekurangan uang dengan kerja, usaha, dengan pekerjaan tambahan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa masalahnya bukan di luar. Itu ada dalam pemrograman mental. Dan yang lebih buruk, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka diprogram.
Jadi pertanyaannya, apakah kamu akan terus hidup berdasarkan pemrograman ini? Apakah kamu akan terus membiarkan ide lama menentukan berapa banyak yang bisa kamu hasilkan, di mana kamu bisa tinggal, apa yang bisa kamu pakai, atau apakah kamu akan berhenti sekarang dan dengan sadar memilih gambaran baru tentang dirimu? Kebanyakan orang takut melakukan itu. Takut terlihat sombong, takut gagal, takut keluar dari zona nyaman. Tapi izinkan aku bertanya, apakah kenyamanan yang kamu rasakan sekarang benar-benar nyaman? Atau kamu hanya terbiasa dengannya? Karena hidup tanpa mewujudkan potensimu, itulah yang seharusnya tidak nyaman. Ingat, apapun yang kamu percayai sebagai kebenaran akan menjadi pengalamanmu. Jika kamu percaya bahwa uang itu sulit, maka memang akan sulit. Jika kamu percaya bahwa kamu tidak pantas, uang itu akan menjauh darimu. Sekarang, jika kamu percaya bahwa kamu dilahirkan sudah kaya, dan menjalani hidup dengan pola pikir kelimpahan, penciptaan, dan tujuan, maka segala sesuatu di sekitarmu akan mulai berubah. Dan kamu bisa memulainya sekarang juga. Selama 7 hari ke depan, perhatikan setiap pikiran negatif yang kamu miliki tentang uang. Semua. Catatlah. Dan di sampingnya, tuliskan kebalikannya. Misalnya, saya tidak bisa membayar ini menjadi saya menemukan cara untuk membayar ini dengan mudah. Lakukan ini tanpa gagal. Gantilah yang lama dengan yang baru selama 7 hari berturut-turut. Ini bukan sihir. Ini neuroplastisitas. Ini pemrograman ulang pikiran. Ini ilmu pengetahuan. Kamu dilahirkan kaya. Dan yang memisahkanmu dari kekayaan bukanlah ijazah, bukan warisan, bukan ekonomi. Itu adalah gambaran yang masih kamu pegang tentang dirimu sendiri. Tapi kamu bisa melepaskannya sekarang, karena hidup baru tidak dimulai saat segala sesuatu berubah. Hidup baru dimulai saat kamu berubah. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap menerimanya? Atau kamu akan menunggu seminggu lagi untuk menjalani apa yang sebenarnya sudah menjadi hakmu? Untuk waktu yang lama, aku percaya bahwa semakin keras aku bekerja, semakin banyak uang yang aku dapatkan. Aku dibesarkan dengan mendengar itu. Bekerja keras dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku ingin memberitahumu sebuah kebenaran yang jarang diucapkan orang. Dunia tidak memberi penghargaan pada usaha. Dunia memberi penghargaan pada nilai. Dan nilai tidak ada hubungannya dengan berapa banyak keringat yang kamu keluarkan. Nilai berhubungan dengan frekuensi yang kamu pancarkan, dengan tingkat kesadaran yang kamu bawa, dengan manfaat dan dampak dari apa yang kamu tawarkan. Aku melihat orang-orang bangun jam 5 pagi, naik 3 moda transportasi, pulang ke rumah dengan sangat lelah di malam hari, dan tetap saja mereka miskin. Saldo rekening bank mereka tidak berubah. Aku berpikir, ini tidak masuk akal. Mereka sudah memberikan segalanya. Kenapa mereka tidak maju? Saat itulah aku mengerti. Mereka beroperasi pada frekuensi yang salah. Mereka bergerak dengan tubuh, tapi tidak dengan pikiran. Mereka bertindak, tapi tidak selaras. Mereka memaksa alam semesta, padahal seharusnya mereka berkolaborasi dengannya. Kamu bisa bekerja 14 jam sehari dan tetap memancarkan kekurangan. Bangun dengan pikiran soal tagihan, menghabiskan hari mengeluh tentang kekurangan, tidur dengan rasa takut akan hari esok, lalu berharap hidup memberimu lebih. Alam semesta tidak mendengar kelelahanmu. Ia merespons getaranmu. Dan jika kamu memancarkan kekurangan, tidak peduli seberapa keras usahamu, kamu akan menarik lebih banyak situasi yang memperkuat kekurangan itu. Ini bukan hukuman, ini hukum alam. Pikirkanlah, berapa kali kamu berkata, saya hanya ingin mendapatkan sedikit lebih banyak. Kalau saya bisa membayar semua tagihan bulan ini sudah cukup. Saya tidak butuh banyak, cukup yang pas saja. Itu terdengar mulia, terdengar rendah hati. Tapi yang tersembunyi di balik itu adalah ketakutan, pembatasan, keyakinan bahwa meminta lebih itu salah, bahwa menginginkan kemakmuran adalah egois. Dan selama kamu memegang pola pikir seperti itu, kamu memblokir aliran kelimpahan. Saat aku mulai memahami ini, hidupku berubah. Aku berhenti bertanya, bagaimana cara saya mendapatkan lebih banyak, dan mulai bertanya, bagaimana saya bisa memberikan nilai lebih, dengan kesadaran lebih, dengan keselarasan lebih. Aku berhenti mengejar uang dan mulai mengejar diriku sendiri, kebenaranku,
frekuensiku yang tepat. Dan kamu tahu apa yang terjadi. Uang mulai datang dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Kesempatan muncul, orang-orang yang tepat melintas di jalanku, ide-ide mulai muncul dengan jelas, seolah-olah semuanya menunggu aku akhirnya menyetel ke saluran yang benar. Tapi aku harus bilang, ini bukan berarti kamu tidak akan bekerja. Ini berarti pekerjaanmu akan berhenti menjadi beban dan akan menjadi ekspresi. Kamu akan berhenti bekerja untuk bertahan hidup dan mulai bekerja untuk berkembang. Kamu tidak akan menjual waktumu lagi, tapi energimu. Dan energi yang tepat menarik sumber daya, kolaborasi, solusi, jalan-jalan yang sebelumnya tampak tertutup. Pikirkan Steve Jobs, dia dipecat dari perusahaannya sendiri. Bagi kebanyakan orang, itu adalah akhir. Tapi dia menggunakan rasa sakit itu sebagai dorongan. Dia memancarkan getaran yang lebih kuat. Menciptakan Pixar, kembali ke Apple, dan merevolusi dunia sekali lagi. Bukan usaha fisik yang membawanya ke sana, tapi kejernihan gambaran mental yang dia miliki, frekuensi yang dia putuskan untuk pegang. Meskipun segala sesuatu tampak runtuh, sekarang katakan padaku, berapa kali kamu terhenti karena merasa tidak punya energi untuk melanjutkan, atau karena kamu merasa sudah melakukan semua yang kamu bisa? Kebenarannya adalah kamu hanya bersikeras pada tindakan yang salah, pola pikir yang salah, getaran yang salah. Dan itu melelahkan, karena tidak peduli seberapa keras kamu mendorong, alam semesta tidak merespon dorongan itu. Ia merespon keselarasan. Ada sebuah penelitian dari Harvard Business School yang menunjukkan bahwa orang-orang yang menetapkan tujuan dengan jelas, menuliskannya, dan sering meninjau ulang tujuan tersebut, memiliki peluang 10 kali lebih besar untuk mencapai kesuksesan finansial dibandingkan mereka yang hanya bekerja keras 10 kali lipat. Tahukah kamu apa yang dibuktikan hal ini? Bahwa gambaran mental memiliki kekuatan lebih besar daripada tindakan tanpa arah. Karena gambaran mental menentukan apa yang akan kamu tarik, sementara tindakan tanpa arah hanya membuatmu lelah. Banyak orang menganggap ini seperti pembicaraan mistis. Tapi pikirkanlah ini. Seluruh tubuhmu adalah energi yang bergerak. Emosimu adalah getaran. Pikiranmu adalah frekuensi. Dan frekuensi itu seperti stasiun radio. Kamu tidak bisa mendengarkan musik klasik jika kamu sedang menyetel stasiun rock berat. Dengan cara yang sama, kamu tidak bisa menerima kemakmuran jika kamu sedang menyetel frekuensi kekurangan. Tidak peduli seberapa besar keinginanmu, kamu harus mengganti stasiun itu. Dan mengganti stasiun membutuhkan kesadaran, bukan usaha keras. Jika kamu bangun setiap hari dengan kekhawatiran tentang tagihan, jika kamu terus mengatakan bahwa semuanya sulit, tidak mungkin, atau semuanya semakin buruk, katakan padaku, stasiun apa yang menurutmu sedang kamu dengarkan? Kesempatan macam apa yang bisa kamu tangkap dalam kondisi seperti itu? Ide macam apa yang bisa kamu hasilkan? Tapi bagaimana jika kamu bangun dan berkata, hari ini aku memilih untuk fokus pada apa yang bisa aku ciptakan. Hari ini aku memutuskan memberikan yang terbaik dengan semangat. Hari ini aku memilih untuk selaras dengan kelimpahan. Ini bukanlah pemikiran positif yang kosong. Ini adalah mengubah frekuensimu. Dan ketika kamu melakukannya secara konsisten, dunia di luar mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena sekarang kamu mulai melihat kemungkinan yang sebelumnya frekuensimu tak izinkan kamu sadari. Jika kamu lelah, mungkin bukan karena kamu bekerja terlalu keras. Mungkin karena kamu mencoba menjalani hidup yang tidak selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Dan itulah yang paling menguras energi. Hidup jauh dari kebenaran dirimu sendiri. Jadi tarik napas dalam-dalam sekarang. Izinkan dirimu berhenti berlari. Bukan karena menyerah, tapi karena kejelasan. Karena keputusan, karena pilihan sadar untuk kembali ke dirimu sendiri, dan dari sana membangun realitas yang benar-benar mewakili dirimu. Kamu tidak diciptakan untuk mengejar uang. Kamu diciptakan untuk menarik uang melalui siapa yang kamu putuskan menjadi. Dan keputusan itu bisa kamu buat sekarang. Saat ini juga, tanpa menunda sedetik pun lagi. Berapa kali kamu sudah menemukan dirimu berkata, aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi entah kenapa aku tidak melakukannya. Atau, aku sudah membaca tentang itu, menonton video, mengikuti kursus,
Tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Ini adalah salah satu kekecewaan terbesar bagi mereka yang mencari pertumbuhan pribadi dan finansial. Kebenarannya adalah masalahnya tidak pernah terletak pada pengetahuan. Masalahnya ada pada pola pikir. Kamu tidak bertindak berdasarkan apa yang kamu tahu. Kamu bertindak berdasarkan apa yang sudah tertanam dalam dirimu secara mendalam. Aku mengalami ini selama bertahun-tahun. Aku tahu aku harus mengubah situasiku. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar menungguku. Namun, aku tetap terjebak pada perilaku yang sama. Aku ingin berubah, tapi rasanya seperti berada dalam labirin. Aku melihat pintu keluar, tapi setiap kali mencoba mencapainya, sesuatu menarikku kembali. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak kulihat. Pola bawah sadar yang mengendalikan setiap pilihanku, setiap kebiasaan, setiap reaksiku. Kupikir aku bebas, tapi aku terperangkap dalam diriku sendiri. Tahukah kamu apa yang membuatku menyadari ini? Suatu pagi yang biasa, seperti biasa lainnya. Alarm berbunyi, dan aku bangun secara otomatis. Aku melakukan semuanya tanpa berpikir. Menggosok gigi, menyiapkan kopi, mengambil mobil, pergi bekerja. Dan di suatu titik, saat mengemudi, aku menyadari bahwa aku tidak ingat satu pun detail perjalanan sampai saat itu. Tubuhku melakukan semuanya, tapi pikiranku tidak hadir. Rasanya seperti sebuah pencerahan. Aku tidak hidup, aku hanya mengulang. Begitulah cara kebanyakan orang hidup. Mengulang. Bangun dengan cara yang sama, memikirkan hal yang sama, merasakan emosi yang sama, melakukan tindakan yang sama, lalu bertanya-tanya mengapa hasilnya tetap sama. Ini bukan nasib buruk, bukan takdir, dan jelas bukan karena kurang usaha. Ini adalah pemrograman. Dan selama kamu tidak memprogram ulang cara berpikirmu, kamu akan terus menjalani pengalaman yang sama dengan wajah dan tempat yang berbeda. Otak manusia bekerja seperti sistem pengulangan. Setiap kali kamu mengulangi sebuah pikiran, tindakan, atau emosi, kamu memperkuat koneksi saraf. Dan setelah waktu tertentu, itu menjadi otomatis, menjadi kebiasaan, menjadi dirimu. Karena itu, kamu mungkin tahu segalanya tentang kesuksesan, kelimpahan, dan tujuan. Tapi jika pemrograman batinmu didasarkan pada kekurangan, ketakutan, dan keraguan, itulah yang akan mengendalikan keputusanmu. Tidak masalah seberapa besar keinginanmu untuk berubah. Dan lebih dari itu, alam bawah sadarmu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hanya diulang-ulang. Ia tidak mempertanyakan, ia hanya menerima. Jadi, jika selama bertahun-tahun kamu terus mengulang pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak pandai mengelola uang, bahwa kamu tidak pantas mendapatkan lebih, bahwa sulit untuk kaya dengan jujur, bahwa orang yang kaya itu karena mengambil dari orang lain, alam bawah sadarmu telah menerima semua itu sebagai kebenaran. Dan sekarang ia bekerja tanpa henti untuk menjaga realitasmu tetap sesuai dengan keyakinan-keyakinan itu. Ia akan membuatmu lupa peluang, menunda tindakan penting, menyabotase dirimu sendiri di saat perubahan. Semua demi menjaga identitasmu saat ini tetap utuh. Itulah sebabnya aku bilang, kamu tidak butuh lebih banyak informasi. Kamu butuh pemrograman ulang. Dan pemrograman ulang itu membutuhkan pengulangan yang sadar. Setiap hari, pengulangan tentang siapa yang kamu ingin menjadi, apa yang ingin kamu miliki, dan bagaimana kamu ingin hidup. Kamu harus mengganti gambaran lama dengan yang baru. Membuat jalur saraf baru dengan gambaran kemakmuran, kepercayaan diri, dan kejernihan. Dan ulangi sampai itu menjadi otomatis. Sampai itu menjadi identitas barumu. Ingat waktu kamu belajar mengemudi? Awalnya, semuanya membingungkan. Kamu harus memikirkan setiap detail. Gigi, rem, kopling, lampu sein. Tapi sekarang, kamu melakukannya tanpa berpikir. Itu terjadi karena kamu mengulanginya cukup banyak. Hal yang sama berlaku untuk kekayaan. Jika hari ini terasa sulit, itu karena belum diprogram dalam dirimu. Tapi jika kamu mengulanginya cukup sering, akan tiba saatnya ketika berpikir besar menjadi seseruap napas. Dan ketika itu terjadi, dunia akan merespons frekuensi barumu tanpa usaha. Peluang akan muncul seolah-olah dari ketiadaan. Tapi ini bukan sihir. Ini adalah ilmu saraf yang diterapkan. Aku mengatakan ini dengan keyakinan,
karena aku mengalaminya sendiri. Selama 26 tahun hidupku, aku mengulang pola yang membawaku pada kegagalan. Aku melihat masalah yang sama terulang di pekerjaan berbeda, kota berbeda, dengan orang-orang berbeda. Seperti film yang diputar ulang dengan kostum baru. Dan yang terburuk, aku tidak tahu bagaimana mengubahnya. Sampai suatu hari, aku mengerti bahwa yang harus diubah bukanlah dunia di sekitarku, tapi cerita yang kututurkan pada diriku sendiri tentang siapa aku. Ketika aku mulai dengan sadar mengulang gambaran baru, narasi baru, visi baru, semuanya mulai berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena aku menjadi lebih kuat secara internal, lebih sadar, lebih selaras dengan hidup yang ingin kubuat. Jadi jika kamu mendengarku sekarang dan merasa terhubung dengan ini, ketahuilah tidak ada yang salah denganmu. Kamu hanya beroperasi dengan program lama, dan kabar baiknya, kamu bisa mengubahnya. Bisa mulai sekarang. Pilih pemikiran baru, gambaran baru, perasaan baru, dan ulangi. Meskipun di awal terasa dipaksakan, meskipun tubuhmu menolak, meskipun kamu belum sepenuhnya percaya, teruskan saja. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada pengulangan. Dan suatu hari, hampir tanpa sadar, kamu akan mendapati dirimu bertindak berbeda, berpikir berbeda, merasa berbeda. Dan itu akan menjadi tanda jelas bahwa kamu telah menjadi versi baru dari dirimu sendiri. Versi yang sebenarnya selalu ada, tapi sekarang akhirnya terbangun. Jika kamu ingin mengubah realitas finansialmu, kesehatanmu, hubunganmu, atau bidang lain dalam hidupmu, kamu harus memahami ini sekali dan untuk selamanya. Realitasmu hanyalah cerminan dari kesadaranmu. Itu bukan kecelakaan, bukan kebetulan, bukan salah pemerintah, ekonomi, masa lalumu, atau keluargamu. Itu adalah pantulan. Dan pantulan tidak berubah sampai gambaran yang memproyeksikannya berubah. Kebanyakan orang hidup mencoba mengubah efeknya. Mereka melawan gejala, berperang dengan hasilnya. Tapi mereka tidak mengerti bahwa hasil hanyalah cermin. Dan cermin tidak berubah dengan kekuatan. Kamu bisa berteriak, mengeluh, memukulnya, tapi pantulan hanya berubah ketika kamu mengubah gambaran aslinya. Dan gambaran itu ada di dalam dirimu, ada di pikiranmu, di kesadaranmu, pada apa yang kamu percayai tentang siapa kamu, apa yang pantas kamu dapatkan, apa yang mungkin terjadi. Aku ingat suatu masa ketika hidupku terasa seperti siklus tak berujung ke titik yang sama. Seolah aku melangkah 2 langkah maju dan 3 langkah mundur. Aku mengalami saat-saat baik, membuat kemajuan, tapi tiba-tiba semuanya terhenti. Dan yang paling membuat frustrasi adalah aku pikir aku melakukan semuanya dengan benar. Sampai suatu hari, aku berhenti dan menatap pertanyaan yang mengubah segalanya. Apa dalam diriku yang masih terikat pada masa lalu? Karena yang di luar hanya mencerminkan yang di dalam. Dan disitulah aku menyadari bahwa meskipun aku berusaha maju, aku masih membawa citra diri lama, ketakutan lama, kepercayaan lama. Seperti mencoba berlari dengan rem tangan yang masih tertarik. Selama saya tidak mengubah apa yang tertanam dalam kesadaran saya, tidak ada yang benar-benar akan berubah di sekitar saya. Segalanya dimulai dari dalam. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang Anda adalah. Dan menjadi bukan tentang apa yang Anda ucapkan, melainkan tentang apa yang Anda rasakan sebagai kebenaran. Seringkali Anda mengatakan ingin kemakmuran, tetapi merasa tidak layak mendapatkannya. Anda mengatakan ingin hubungan baru, tetapi merasa tidak ada yang akan mencintai Anda. Anda mengatakan ingin sukses, tetapi merasa itu terlalu sulit. Alam semesta merespon getaran, bukan kata-kata. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan hal ini. Penelitian dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa otak manusia merespon gambar emosional lebih kuat daripada logika. Artinya, tidak ada gunanya berkata saya kaya jika di dalam hati Anda masih merasa tidak aman, bersalah, atau terbatas. Yang menciptakan realitas Anda adalah emosi yang Anda kaitkan dengan gambar itu. Itulah sebabnya banyak afirmasi tidak berhasil. Karena orang mengulangi kata-kata dengan mulut, sementara terus memberi makan gambar kekurangan dalam pikiran mereka. Anda harus hidupkan dulu gambarnya sebelum itu terwujud. Anda harus merasakan getaran dari apa yang Anda inginkan, seolah itu sudah nyata. Bukan karena Anda berpura-pura,
tetapi karena Anda memahami bagaimana hukum bekerja. Anda mengerti bahwa materi mengikuti pikiran, bahwa fisik mengikuti yang tak terlihat, bahwa dunia di luar selalu menjadi yang terakhir tahu. Pertama, Anda mengubah dari dalam, kemudian segala sesuatu di sekitar mulai beres organisasi ulang. Pikirkan itu sejenak. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang terbatas, setiap situasi dalam hidup Anda akan disaring oleh keyakinan itu. Anda akan melihat hambatan di tempat peluang. Anda akan merasa terancam di tempat seharusnya merasa tertantang. Anda akan menjauh dari solusi karena takut melakukan kesalahan. Dan semua itu akan terasa logis, akan terasa nyata. Tapi itu hanya pantulan dari kesadaran terbatas Anda yang bekerja dalam diam. Sekarang, bayangkan sebaliknya. Bayangkan melihat diri Anda sebagai seseorang yang melimpah, mampu, layak. Bahkan tanpa bukti di dunia luar, bahkan tanpa uang di rekening, bahkan tanpa kesuksesan yang terlihat. Jika Anda mempertahankan gambaran itu dengan kekuatan emosional, itu mulai membentuk perilaku Anda. Anda mulai bertindak berbeda, mengambil keputusan lebih berani, bertindak dengan lebih percaya diri. Lalu apa yang terjadi? Dunia mulai merespon. Cermin mulai memantulkan gambar baru itu. Ini bukan tentang mengabaikan fakta. Ini tentang mengakui bahwa fakta bersifat sementara, tetapi kesadaran bersifat permanen. Dan saat Anda mengubah dasar kesadaran, Anda mengubah fakta. Anda tidak terikat pada hasil apapun. Anda terikat pada ide yang Anda ciptakan tentang diri Anda sendiri. Dan kapan saja, Anda bisa memilih ide baru, membangun identitas baru, menetapkan frekuensi baru. Saya selalu membandingkannya dengan contoh besi. Sekeping besi mentah bernilai sekitar Rp100.000. Tetapi jika Anda memutuskan membentuknya menjadi jarum, nilainya bisa menjadi sekitar Rp25 juta. Jika menjadi pegas jam, nilainya bisa mencapai sekitar Rp250 miliar. Itu besi yang sama. Yang berubah adalah bentuknya, manfaatnya, nilai yang diberikan. Dan Anda juga sama seperti itu. Anda sudah berharga tetapi mungkin masih digunakan secara terbatas oleh kesadaran yang terbatas. Saat Anda mengubah citra diri Anda membuka versi baru dari keberadaan Anda sendiri. Oleh karena itu saya berkata kepada Anda, berhentilah sekarang dan tulis. Ambil selembar kertas dan gambarkan siapa yang perlu Anda jadi untuk menjalani hidup yang Anda inginkan. Bukan apa yang perlu Anda miliki, tapi siapa yang perlu Anda jadi. Bagaimana orang itu berpikir? Bagaimana perasaannya? Bagaimana ia bertindak menghadapi masalah? Keputusan apa yang ia ambil? Dan sekarang, dengan gambaran itu di tangan, mulailah menjalani sebagian dari citra itu setiap hari. Satu langkah, satu pilihan, satu pikiran. Karena perubahan tidak terjadi sekaligus, tetapi ia dimulai dalam satu saat, dan saat itu bisa jadi sekarang. Karena realitas Anda adalah plastis, berubah, dan dapat dibentuk. Dan alat yang memahat realitas itu adalah kesadaran Anda. Ubah bagian dalam. Bagian luar akan mengikuti, selalu, tanpa kecuali. Jika ada satu hal yang perlu Anda bawa dari video ini, itu adalah Anda sudah dilahirkan kaya. Dan saya tidak berbicara tentang uang di rekening. Saya berbicara tentang potensi, kekuatan pencipta, kemampuan untuk mengubah realitas apapun berdasarkan gambaran yang Anda pertahankan tentang diri Anda. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari dalam, di yang tak terlihat. Dalam apa yang Anda yakini tentang siapa Anda dan apa yang mampu Anda jalani. Itu saja sudah cukup untuk mengubah arah seluruh hidup. Tapi itu baru dasar. Perjalanan berlanjut. Dan jika Anda benar-benar berkomitmen pada transformasi Anda, langkah berikutnya sudah ada di depan Anda, di layar. Di video berikutnya, Anda akan menaiki satu anak tangga lagi di tangga kebijaksanaan dan kejernihan Anda. Anda akan menjadi 1% lebih baik dari yang Anda sekarang. Dan 1% itu, jika ditambahkan hari demi hari, dapat membawa Anda ke tempat yang saat ini tampak mustahil. Terima kasih sudah bersama saya sampai saat ini. Saya menunggu Anda di video berikutnya.